Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana binti Sarif. Saya adalah salah satu dari warga binaan LPP kelas 2A Tangerang, Banten. Saya hadir di sini ingin menceritakan sedikit tentang perjalanan hidup saya dari mulai awal saya ditangkap, disidang, kemudian masuk dalam LPP ini, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi setiap orang, terutama teman-teman saya yang lain yang sedang menjalani hukuman, bahwa perjalanan hidup kita di sini tidak seburuk yang kita duga. Pasti ada hikmah luar biasa yang terkandung dari apa yang sedang kita jalani ini. Awal dari peristiwa atau musibah yang menimpa diri saya ini adalah ketika di tahun 2017, saat itu saya masih berprofesi sebagai pengemudi taksi online, GrabCar. Setahun sebelumnya saya mengalami musibah dalam kehidupan saya, usaha saya hancur, bangkrut, perceraian, menjadi ibu tunggal, kewajiban untuk membayar utang di mana-mana. Satu alasan yang klasik sebetulnya, yang memang dialami oleh setiap orang yang mengalami peristiwa seperti itu, kesulitan ekonomi. Sebetulnya dalam 1 tahun belakangan itu saya sudah bisa menjalannya dengan baik karena saya punya profesi sebagai pengemudi taksi online. Tapi intinya adalah ada ketidaksabaran di situ. Ketika saya merasa bahwa beban hidup ini terlalu berat, akhirnya saya berpikir untuk mencari penghasilan yang lebih memudahkan saya mendapat uang lebih banyak. Dan qadarulahnya saat itu saya bertemu dengan orang yang memang menawarkan pekerjaan itu. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang dipaksa karena saya sadar melakukannya. Sadar melakukannya karena memang ingin cepat mendapatkan hasil biar semua kewajiban saya bisa diselesaikan. Akhirnya di 2017 itu di bulan Agustus 2017 saya menerima pekerjaan pertama saya sebagai kurir narkoba. Dari pekerjaan itu saya merasa bahwa ternyata wah luar biasa ada hasilnya. Akhirnya berulang dan berulang. Hingga di Desember 2017 ketika saya merasa cukup, merasa ingin berhenti dan saya sampaikan pada orang yang dikatakan sebagai bos untuk saya ingin berhenti. Ternyata saat itu memang Allah berkehendak lain. Saya ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya pada tanggal 20 Desember 2017 dengan barang bukti yang luar biasa banyak. Saya ditangkap, disidik, kemudian saya mengalami proses penahanan di Polda selama 4 bulan. Dan saya dipindahkan ke rutan Pondok Bambu pada Januari 2018. Persidangan berjalan terus. Saat itu saya masih belum menemukan jati diri saya masih menyalahkan banyak orang atas peristiwa yang saya hadapi. Saya belum menemukan Tuhan saya masih tidak berdamai dengan diri saya. Hingga pada bulan Agustus 2017, diputus dengan rentut yang luar biasa awalnya. Dan saya merasa bahwa semua tidak adil. Saya dituntut seumur hidup atas barang bukti, atas apa yang sudah saya lakukan dan saya tidak terima. Saya lebih banyak menyalahkan orang lain atas kejadian yang menimpa saya. Alhamdulillah saat itu diputus 20 tahun penjara. Berat. Tapi saat itu saya bilang, ya inilah yang harus saya terima. Tidak lama setelah itu, saya dipanggil oleh pihak register. Saya berharap bahwa ada kabar baik untuk saya. Tapi ternyata kabar buruk. Karena pihak jaksa tidak berkenan dengan keputusan yang diputuskan oleh hakim. Saat itu mereka banding dan mengajukan bahwa saya harus tetap dihukum seumur hidup. Saat itu pun saya belum menemukan pertobatan. Saya lebih banyak menyalahkan si ini yang salah, si itu yang salah. Padahal saya lupa sebenarnya itu salah saya sendiri. Karena saya melakukan pekerjaan ini tidak ada paksaan. Kemudian 3 bulan setelah itu kembali diputus, alhamdulillah saya tetap 20 tahun. Hakim menetapkan hukuman saya 20 tahun. Selang 10 hari dari putusan, saya dipanggil lagi oleh register. Saya kembali berharap kabar baik. Ternyata masih kabar buruk. Karena saat itu pihak jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Masih tetap dengan rentut yang sama seumur hidup.
Di saat itulah saya merasa bahwa seburuk inikah takdir yang harus saya terima. Tetap saya belum menemukan Tuhan saya, tetap saya tidak berdamai dengan diri saya, sampai satu hari saya berkabar kepada anak saya. Karena kami terpisah cukup jauh, anak saya di Bali tinggal bersama keluarga ibu saya. Saat itu saya bertelepon pada anak-anak saya, bermaksud ingin mengabari, tapi sungguh ada kata-kata dari anak saya yang luar biasa. Ibu, apapun yang terjadi, seburuk apapun yang terjadi, kami ada untuk ibu. Kami akan terus bersama ibu, apapun itu. Yang tadinya saya ingin bercerita banyak, akhirnya saya tidak bisa berkata apa-apa. Dan hari itu saya merasa bahwa saatnya saya merubah diri saya. Saatnya saya berdamai dengan diri saya sendiri. Tidak lama setelah itu, mungkin sekitar 2 minggu, saya dipanggil. Ternyata saya akan dipindahkan ke LPP Tangerang ini. Dan saat itu saya didampingi oleh Ibu Eko, pada saat itu Ibu Karutan. Dia berkata bahwa Diana, pindah ke LPP, kamu berada di kapal yang lebih besar. Cakrawala kamu akan lebih luas lagi. Karena waktu di rutan tuh, hukuman saya adalah hukuman tertinggi dan saya tertekan dengan hukuman tersebut. Hanya satu orang yang dihukum 20 tahun. Tapi Ibu Karutan saat itu Bu Eko memberikan semangat pada saya bahwa nanti di sana kamu akan melihat cakrawala yang lebih luas, akan bertemu dengan orang-orang yang hukumannya lebih tinggi dari kamu. Dari situ akan belajar lebih banyak lagi. Dan akhirnya pada bulan September 2019, saya dipindahkan ke LPP Tangerang dan di sini proses kelahiran kembali saya terjadi. Saya bertemu dengan teman-teman baru, dengan lingkungan baru, dengan suasana baru, petugas dan ibu-ibu yang baru yang sungguh sangat mensupport, mendukung proses kelahiran saya kembali. Di sini saya banyak belajar agama, terutama agama, belajar keterampilan, kemudian banyak hal yang saya lakukan di sini yang mendukung proses pencarian jati diri saya, proses mencari Tuhan saya. Dan sungguh ketika saya berdamai dengan diri saya sendiri, saya menyadari bahwa tidak ada musibah satupun yang terjadi kalau bukan atas perbuatan tangan sendiri. Itu adalah salah satu kalimat yang disampaikan salah satu guru saya di sini bahwa apapun yang terjadi, satu izin Allah. Yang kedua adalah tidak ada salah orang lain atas apa yang menimpamu. Itu adalah kesalahan dari dirimu sendiri. Dari situ pencerahan demi pencerahan seolah-olah seperti jalan terbuka untuk saya. Satu persatu beban diangkat, satu-satu beban diangkat oleh Allah. Terasa ringan, terus belajar dan terus belajar. Gak satu titik saya merasa betapa beruntungnya saya masuk penjara. Mungkin untuk sebagian orang ini sangat klise ya. Tapi untuk saya pribadi, saya sangat beruntung dimasukkan ke penjara. Jika mungkin Allah tidak memilih saya untuk masuk penjara, mungkin ada cerita lain yang lebih buruk yang menyertai kehidupan saya. Dan luar biasanya lagi, ada hal-hal yang mungkin di luar yang tidak mungkin bisa saya lakukan, bisa terjadi di sini. Salah satunya saya di sini belajar merias. Dan saya dipercaya menjadi salah seorang perias jika ada kegiatan di sini. Ya, itu salah satu cara saya mengaktualisasikan diri saya. Saya banyak belajar hal lain, terutama belajar agama. Hal yang mungkin abai saat saya di luar. Saya belajar mengaji yang benar di sini. Saya belajar memahami diri, mengerti tentang agama dan Tuhan di sini. Masya Allah. Hingga tahun ini saya dapat berkah atas kepercayaan Ibu Kalapas dan ibu-ibu yang mensupport saya di sini. Saya diikutsertakan dalam salah satu lomba dai se-Indonesia dan alhamdulillah saya bisa membuktikan bahwa saya mampu. Bahwa saya bisa. Dan hal ini mungkin tidak terjadi jika saya masih di luar. Ini terjadi di sini
Dan saya ini anggap satu keajaiban yang luar biasa. Terharu, sedih, gembira. Karena orang-orang seperti saya ini nggak mudah menghadapi seperti ini. Bagaimana mungkin seorang warga binaan seperti saya dipercaya menjadi dai, menyampaikan kalimat Allah di hadapan orang-orang yang jauh lebih banyak berilmu kalau bukan karena izin Allah. Orang yang tinggal di LPP yang disebut tempat yang paling terhina di lapas diberi kepercayaan seperti ini. Luar biasa. Jadi disitulah proses dari mulai awal tidak mengenal Tuhan, bahkan tidak mengenal diri sendiri sampai akhirnya saya di titik ini. Dan ini untuk rasa syukur yang luar biasa ketika saya, Diana binti Syarif, merasa bahwa masuk penjara membawa banyak berkah untuk saya. Jadi seperti itu. Yang terutama adalah support tertinggi adalah dari anak-anak saya. Itulah yang membuat saya bertahan terus hingga detik ini. Mereka tidak meninggalkan saya. Mereka tetap menghormati saya, menyayangi saya sebagai ibunya. Itu. Jadi itu yang menjadi support tertinggi bagi saya untuk terus bertahan di sini dan menjalani kehidupan saya dengan lebih banyak bersyukur. Dan seperti itulah kehidupan saya di sini. Saya menjalannya dengan bahagia, dengan rasa syukur yang tidak berhenti kepada Allah. Dan mudah-mudahan apa yang saya alami, apa yang saya jalani menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Bagaimanapun segala sesuatu, musibah itu terjadi karena perbuatan kita. Bukan atas kesalahan orang lain. Orang lain hanya perantara atas apa yang menimpa kita. Dan kita punya kesempatan. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berubah. Mumpung masih ada waktu, kita mesti berubah. Mau di mana lagi kita berubah? Ini tempat yang paling hina ketika kita dipisahkan dari keluarga kita, dipisahkan dari orang-orang tercinta kita. Kalau kita tidak berubah, mau kapan lagi? Ayo teman-teman semangat berubah. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita mau, paksakan kita untuk berbuat kebaikan, paksakan untuk berbuat yang menunjukkan bahwa kita berubah. Karena kita perlu berubah. Supaya orang-orang di luar percaya bahwa kita memang mau menjadi lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada semuanya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Bukan bermaksud menggurui, tapi itulah yang saya jalani di sini. Dan sebelum saya menutup cerita saya ini, saya ingin menyampaikan pesan cinta saya untuk anak-anak saya. Untuk ketiga anak-anak laki-laki dulu di sana. Maafkan ibu atas apa yang terjadi. Ketika kalian bertiga harus menjalani hidup tanpa ayah, tanpa ibu. Maafkan atas semuanya. Ibu tahu bahwa ini tidak mudah. Tapi sungguh kalian sudah membuktikan bahwa kalian bisa menjalani tanpa kami dengan sangat baik. Teruslah berbuat baik anak-anakku. Tetap menjadi anak yang soleh dan berbakti pada orang tua. Terima kasih untuk tidak meninggalkan ibu di sini. Sungguh, jika ada satu penghargaan yang tertinggi, itu akan ibu berikan untuk kalian bertiga. Tetap semangat di luar sana. Ibu di sini baik-baik. Ibu di sini dijaga dengan baik oleh ibu-ibu di sini. Tunggu ibu pulang, sebentar lagi ibu pulang. Dan teruntuk keluarga besarku, maafkan atas apa yang terjadi. Semoga dengan apa yang telah saya lakukan, usaha yang saya lakukan untuk semua sebagai titik pembuktian, bisa menjadi pelipur lara untuk kalian semua. Mudah-mudahan kalian memaafkan semua kesalahan saya. Dan saat saya pulang, kalian akan menyambut saya kembali sebagai salah satu anggota keluarga kalian. Dan untuk teman-teman sesama warga binaan, semangat terus. Lakukan terus perubahan. Buktikan bahwa kita bisa menjadi insan yang jauh lebih baik, lebih bermanfaat. Buktikan bahwa kita bisa, bahwa kita mampu.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga apa yang menjadi kisah saya ini bisa menginspirasi untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.